Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Warisan untuk Anak Cucu. Warisan untuk anak cucu. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami itu berdampak kepada keturunan setiap kami masing-masing. Apa yang kami tabur saat ini akan dituai oleh keturunan kami, anak dan cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup kita itu punya dampak kepada setiap lingkungan yang ada, khususnya dalam lingkaran yang paling dalam, yaitu keluarga kita. Sehingga tema kita berjudul dengan judul Warisan untuk Anak Cucu. Siapakah itu yang namanya Rehabeam? Rehabeam adalah anak daripada Salomo, dan Salomo adalah anak daripada Daud. Sementara Abia adalah anak daripada Rehabeam, atau cucu dari Salomo, atau cicit dari Daud. Kita di sini belajar 4 generasi dari Daud, Salomo, Rehabeam sampai kepada Abia. Apa yang kita akan pelajari? Ini keturunannya adalah semuanya keturunan raja. Dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Setiap raja itu memiliki tanggung jawab, memiliki kepercayaan yang diberikan oleh Allah ataupun diangkat oleh masyarakatnya. Dan setiap raja itu akan menjalani setiap tanggung jawab hidupnya dan akan berdampak buat dirinya dan juga berdampak kepada keturunannya. Kalau kita mengenal sahabat perjalanan apa yang disebut dengan 7 turunan, setiap kita akan ada di dalam posisi keturunan itu. Kita boleh disebut sebagai keturunan ke-7 dari kakek moyang kita, diurut dari sekarang. Tetapi kita pun akan menghasilkan keturunan ke-7 setelah 7 generasi yang dilewati setelah kita. Itu yang disebut dengan 7 turunan. Pemahaman disebut dengan 7 turunan artinya adalah hidup kita tidak berdampak kepada diri kita sendiri, namun berdampak kepada seluruh kehidupan dari lingkar terdekat kepada lingkar yang terluar. Sahabat perjalanan, kita tahu setiap raja itu berjuang menjalankan kepercayaan yang diberikan, termasuk Rehabeam. Ia punya mimpi untuk menyatukan kerajaan Israel yang ada di selatan maupun yang ada di utara. Jadi itu ingin disatukan, namun di dalam proses penyatuan terjadi berbagai macam konflik. Karena Rehabeam adalah kerajaan selatan, yaitu kerajaan dari Yehuda. Sementara pihak yang lainnya dia juga punya raja. Tetapi mereka pada dasarnya adalah bersatu. Sehingga di dalam perjalanan di dalam Alkitab, perpecahan antara kerajaan utara dan selatan itu terus bergulir. Mengapa sampai bisa pecah? Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya perpecahan. Namun biasanya karena keserakahan, karena ketidakadilan, karena pajak. Pajak yang diberikan kepada pihak yang bukan warga negara kita lebih besar, lalu kita sebagai sifatnya secara tidak sadar sebagai penjajah pada prinsipnya. Namun di bagian yang kita kuasai itu pajaknya diringankan, sementara pihak yang kita serang itu diberikan pajak yang lebih besar. Ketidakadilan menimbulkan berbagai macam perpecahan dan konflik. Itu salah satu persoalan hidup manusia. Namun tatkala seseorang hidup dalam kebijaksanaan, dia bisa menyatukan semua apa yang terpecah. Tetapi tatkala orang hidup dalam ketidakbijaksanaan, dia akan memecah apa yang sudah bersatu. Itulah pelajaran yang kita akan pelajari. Sahabat seperjalanan, setiap raja itu didirikan, diangkat oleh Allah. Dan setiap raja itu bertanggung jawab kepada Allah, menjalankan kehendak Allah. Lalu apa kena mengenanya dengan setiap kita sahabat seperjalanan? Kita pun menjadi raja, itu minimal untuk diri kita sendiri. Raja-raja kecil dalam dunia ini. Sewaktu kita menjadi suami, menjadi kepala keluarga, kita sedang menjadi raja. Namun raja tidak identik dengan kursi. Raja tidak selalu identik dengan kekuasaan. Raja tidak selalu dengan identik telunjuk.
Dan setiap perintahnya itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti ada hukuman. Raja itu artinya sebuah pertanggungjawaban. Hidup kita itu dipimpin oleh kita sendiri. Lalu kalau kita kemudian bergantung menyerahkan hidup kita, yang keputusannya dipilih oleh kita, apapun bentuknya, sikap kita, pilihan hidup kita, tanggung jawab kita, tatkala kita berpaut kepada raja di atas segala raja, maka kita sedang memberikan warisan yang terbaik kepada anak cucu kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita melihat dari Alkitab 4 generasi dari Daud, Salomo, Rehabeam, dan Abia, kisah daripada masing-masing raja ini sahabat seperjalanan silakan melihat di dalam Alkitab. Namun yang ingin saya sampaikan kepada sahabat seperjalanan bahwa pelajarannya, setiap kehidupan kita itu akan diwariskan kepada anak dan cucu kita. Kalau harta itu biasanya sangat umum menjadi fokus, namun kebijaksanaan, hidup yang saleh, hidup yang benar, hidup yang adil, hidup yang memberikan warisan-warisan keteladanan iman, keteladanan kehidupan. Bagaimana hidup kita itu menjadi berkat, memberikan dampak positif kepada siapapun yang kita temui, maka itu menjadi warisan yang sangat berharga, warisan yang sangat mahal untuk anak cucu kita. Sahabat seperjalanan, kalau engkau menjadi pemabuk, ingat itu bukan urusanmu sendiri. Engkau, anak cucumu akan dikenal sebagai punya kakek moyang, sebagai pemabuk. Kalau kita penjudi, maka anak cucu kita akan dikenang sebagai punya kakek moyang, sebagai penjudi. Kalau kita sebagai orang yang suka berhutang dan hidup tidak bertanggung jawab, merugikan orang lain, maka itu adalah karakter yang diwariskan kepada anak dan cucu kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah hidup kita itu tidak berbicara tentang urusan pribadi kita. Jadi kehidupan ini benar-benar perlu dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada Allah sebagai yang utama, namun dipertanggungjawabkan kepada keturunan yang kita akan hasilkan. Ada sahabat seperjalanan yang mengatakan, saya tidak punya keturunan, saya tidak menikah. Namun ingat, ada ponakan, ada keluarga besar, tetap engkau diingat sebagai paman, tetap engkau dianggap sebagai tante, sebagai sepupu, sebagai saudara sekandung, dan itu berdampak kepada keluarga besar. Sahabat seperjalanan, kalau kita dianggap sebagai pribadi-pribadi yang mencintai dan mengasihi keluarga kita, maka selain finansial yang diwariskan, yang harus diwariskan adalah sebuah kehidupan dalam keteladanan, sebuah kehidupan yang adil, sebuah kehidupan yang bertanggung jawab, yang menjadi contoh yang kita akan wariskan kepada anak dan cucu kita. Sehingga dengan demikian, ingat sahabat seperjalanan, tema kita adalah warisan buat anak cucu. Apa yang kau sediakan? Kalau cuma harta sekalipun itu penting, biasanya berakhir dengan pertikaian, perpecahan, bahkan ada yang sampai saling membunuh. Namun yang kita wariskan adalah iman, yang kita wariskan adalah kebijaksanaan, yang kita wariskan adalah keadilan, yang kita wariskan adalah keteladanan, yang kita wariskan adalah sikap rendah hati, yang kita wariskan adalah sebuah kehidupan yang total kepada Allah. Maka itu menjadi warisan yang sangat indah buat anak dan cucu kita. Sahabat seperjalanan, biarlah kita mewariskan semua yang indah, semua yang baik kepada anak cucu sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Allah. Biarlah kami boleh mewariskan semua yang indah kepada anak cucu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.